Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, pasti sebagian dari kita menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Seperti saat ini, kalian juga menggunakan gawai atau perangkat elektronik untuk belajar, bukan? Nah, teknologi sendiri seperti pedang bermata dua. Artinya, teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari teknologi adalah menggunakan media sosial dengan kurang tepat. Memangnya, bagaimana sih contohnya? Kalian pernah dengar istilah flexing, bukan? Flexing adalah sebuah fenomena pamer di media sosial. Fenomena ini semakin populer dengan adanya media sosial yang semakin banyak dan bisa diakses oleh semua kalangan. Fenomena ini dilakukan dengan cara pamer harta, kekayaan, bahkan ibadah. Apakah hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam? Flexing dapat dikatakan mirip seperti riya. Apabila niat yang dilakukan adalah untuk mencari validasi, pujian, dan sanjungan dari orang lain. Misalnya kita membagikan kegiatan ibadah yakni mendengarkan kajian di media sosial. Namun, niat kita membagikan hal tersebut agar disebut sebagai orang yang saleh. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai riya dan bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Namun, apa itu riya? Riya secara bahasa berarti memperlihatkan atau memamerkan. Sementara secara istilah, riya berarti memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa benda, pemberian, ataupun perbuatan baik yang dilakukan agar orang lain dapat melihatnya kemudian memujinya. Selain riya, hal serupa yang juga merupakan akhlak tercela adalah sum'ah. Sum'ah berarti melakukan perbuatan baik agar kebaikan tersebut didengar oleh orang lain. Kemudian dipujinya walaupun kebaikan tersebut berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan riya dan sum'ah dalam agama Islam merupakan perbuatan memamerkan amal-amal kebaikan dengan niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Lantas, apa saja dasar atau landasan yang menyatakan bahwa riya adalah perbuatan yang buruk atau tercela? Berikut ini adalah hadis dan ayat yang membahas tentang riya. Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Artinya, barang siapa berbuat baik hanya karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik hanya karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 264. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan atau pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Yang ketiga, Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk salat, maka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Nah, riya dilihat dari bentuk perbuatannya dibagi menjadi dua macam, yaitu riya jali dan riya khafi. Apa itu riya jali dan riya khafi? Riya jali yaitu riya yang dilakukan secara terang-terangan.
di mana suatu ibadah atau kebaikan sengaja dilakukan di hadapan orang lain, bukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mencari pujian orang lain. Contoh untuk perbuatan riya jali adalah bersedekah secara terang-terangan dengan niat bukan karena Allah, namun demi mendapatkan dukungan agar terpilih menjadi pemimpin dan menceritakan amal ibadah kepada orang lain demi berbangga diri. Lalu yang kedua ada riya khafi, yaitu riya yang dilakukan secara tidak terang-terangan atau secara tersembunyi, di mana suatu ibadah atau kebaikan yang pada mulanya dilandasi dengan niat ikhlas, namun hatinya tergelincir, merasa ingin dipuji oleh orang lain. Contoh untuk perbuatan riya khafi adalah membaca Al-Quran sendiri di rumah, namun ketika terdengar langkah kaki orang di luar rumah, dengan sengaja mengeraskan dan memperindah nada bacaannya dengan niat agar didengar dan dipuji bacaannya. Contoh lainnya adalah salat tahajud sendiri di kamar dan tidak ada yang melihat, namun terbesit perasaan, andai orang lain melihat aku, pasti orang akan tahu kalau aku adalah orang yang saleh. Nah, setelah kita mengetahui bahwa riya merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menghindarinya. Bagaimana cara menghindari perbuatan riya? Cara menghindari riya yaitu yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya penyakit hati riya. Yang kedua, selalu introspeksi diri atas amal yang dikerjakan. Yang ketiga, menguatkan niat beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melatih diri dengan beribadah secara sembunyi dan tidak dilihat oleh orang lain. Yang kelima, tidak peduli pada penilaian orang lain dan hanya peduli pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus menghindari riya? Hal ini dikarenakan banyak akibat yang ditimbulkan dari perbuatan riya. Apa saja ya akibat perbuatan riya itu? Akibat dari perbuatan riya yang pertama yaitu menghapus pahala. Yang kedua, dijauhi teman dan orang lain. Yang ketiga, tidak dipercaya orang lain. Yang keempat, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat dengan kufur. Dan yang kelima, yaitu mendapatkan dosa besar karena termasuk syirik kecil.